Hai. Hai. Di tanganmu, ini janjiku, segenap hidupku untukmu. Kau mengatur jalan hidupku, ku milikmu selamanya. Oh Yesus, aku percaya. Oh Yesus, aku milikmu. Ku hidup karenamu dan hanya untukmu selamanya. Shalom. Hai teman-teman semua, apa kabar kalian semua di sana? Semoga kalian baik-baik saja ya. Dan kali ini Kak Warik, Kak Bella, dan ini nih, gitaris siapa nih? Kak siapa nih? Kak Kak Farel. Kita mau sama-sama memuji nama Tuhan di ibadah Zebot kali ini. Dan yang Kak Bella ya, Kak Bella Betul. sehat-sehat aja kan? Puji Tuhan sehat. Mas Kak Farel Farel gimana nih? sehat Sama dong? Kak Farel? Sehat. Wah. Oke deh, kita mau sama-sama puji nama Tuhan ya. Kita mau Betul. mulai ibadah Zebot kali ini. Kita mau nyanyikan lagu Yesus Memanggil. Tepuk tangan yuk semua sama-sama yuk. Yesus memanggil, mari segera ikutlah jalan selamat baka. Jangan sesat, dengar sabdanya. Hai marilah segera. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa, hati pun tentram. Bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Sekali lagi ya. Yesus memanggil, mari segera ikutlah jalan selamat baka. Jangan sesat, dengar sabdanya. Hai marilah segera. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa, hati pun tentram. Bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Oke, nah sekarang sebelum kita mau melanjutkan ibadah kita nih Kak Iya. Warik dan Kak Farel dan juga teman-teman, kita mau doa dulu ya. Siap. Ada yang bertugas dipersilakan. Kemanapun ku bersamamu, lewat suka dan duka, ku kan hidup dalam jalanmu dengan janjimu selamanya. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan atas hari ini Tuhan. Pada hari ini kami mau mulai ibadah Tuhan. Berkati ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhir. Berkati teman-teman kami yang saat ini sedang mengalami pergumulan sakit, atau Kau berkati semua kegiatannya Tuhan. Tuhan berkati juga untuk bangsa Indonesia Tuhan, agar bangsa Indonesia dapat dipulihkan dari COVID-19 Tuhan.
Tuhan, kami juga berdoa untuk Jemaat GKJ Kanaan dan seluruh komisi yang ada di GKJ Kanaan. Tuhan, Engkau berkati, Engkau sertai dimanapun mereka berada. Engkau berkati pelayanan mereka ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oh Yesus, aku percaya. Oh Yesus, aku milikmu. Ku hidup karenamu dan hanya untukmu. Oh Yesus, aku percaya. Oh Yesus, aku milikmu. Ku hidup karenamu dan hanya untukmu selamanya. Terima kasih untuk teman yang sudah berdoa pembukaan. Nah, sekarang kita mau mempersiapkan hati kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita mau sama-sama menyanyikan Seperti Rusa Rindu. Dipersilakan. Yesus, aku percaya. Oh
Yesus aku milikmu, ku hidup karenamu dan hanya untukmu. Yesus aku percaya, oh Yesus aku milikmu, ku hidup karenamu dan hanya untukmu selamanya. Shalom, selamat pagi adik-adik semua. Apa kabar hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat dan pastinya selalu dalam penyertaan Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana Alkitabnya sudah disiapkan? Karena saatnya kita bersama-sama akan belajar mengenai firman Tuhan. Ya, sebelum kita bersama-sama belajar firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur karena Tuhan membangunkan kami pada pagi hari ini dalam keadaan sukacita. Tuhan, juga kami mengucap terima kasih karena Tuhan sudah melayakkan kami untuk dapat beribadah pada pagi hari ini. Saatnya Tuhan, kami akan bersama-sama belajar akan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang menyertai kami, memberkati kami, agar setiap firman yang kami pelajari dapat kami mengerti. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, firman Tuhan pada hari ini dari Yeremia 1 ayat 4 sampai dengan 10. Kita baca bersama-sama ya. Yeremia 1 ayat 4 sampai ayatnya yang ke-10. Yeremia dipanggil dan diutus. Firman Tuhan datang kepadaku, bunyinya, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Maka aku menjawab, ah Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan aku ini masih muda. Tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi. Dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau, demikianlah firman Tuhan. Lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Tuhan berfirman kepadaku, sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Ketahuilah, pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. Demikian firman Tuhan. Dan tema kita pada minggu ini adalah yang muda yang berkarya. Teman-teman, firman Tuhan yang sama-sama kita baca tadi adalah mengenai bagaimana ketika Tuhan Yesus memanggil atau mengutus Yeremia untuk menjadi seorang nabi. Dan ketika saat itu usia Yeremia masihlah sangat muda. Ketika Tuhan memanggilnya, mengutusnya, Yeremia menjawab di ayat yang ke-6. Sama-sama kita baca kembali. Maka Yeremia menjawab, aku itu adalah yang dimaksud adalah Yeremia. Maka Yeremia menjawab, ah Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda. Ya,
Saat itu usia Yeremia sangatlah masih muda. Kalau dalam bahasa Ibrani, Na'ar itu adalah masih muda. Masih muda dikatakan adalah masih usia dalam belasan, belum mencapai angka 20. Padahal usia rata-rata nabi saat itu, di garis usia seorang nabi adalah dimulai dari usia 20 tahun. Dan Yeremia saat itu masih berusia belasan tahun. Berarti sama ya sama teman-teman semua, usianya masih belasan tahun. Ya, mengapa sih Tuhan sepercaya itu mengutus atau memilih Yeremia sebagai penyampai pesan dari surga? Kenapa? Kenapa Tuhan sepercaya itu kepada Yeremia? Jawabannya ada di ayat yang kelima. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Intinya, Tuhan sudah mempunyai rencana untuk kita, untuk Yeremia ketika kita masih dalam kandungan ibu kita. Nah, bagaimana ketika teman-teman Zebaot saat ini, bila Tuhan memanggil kalian atau mengutus kalian untuk menjadi seorang pelayan di gereja? Seperti tema kita pada pagi hari ini, yang muda, yang berkarya. Mari berkarya di usia muda seperti Yeremia. Yeremia dipanggil Tuhan untuk menjadi seorang nabi di kepemerintahan 5 raja di kerajaan Yehuda. Dan Yeremia disuruh Tuhan untuk mengingatkan bangsa Israel agar keluar dari perbuatan jahat. Karena ketika saat itu Israel masih menyembah berhala. Nah, bagaimana ketika teman-teman Zebaot diinginkan Tuhan untuk menjadi seorang pelayan? Jangan pernah katakan, aku tidak bisa. Kalau ada kakak sekolah minggu memanggil engkau, ayo adik-adik kita melayani di pelayanan sekolah minggu. Jangan pernah katakan, aku masih muda. Tapi katakanlah, iya kak, aku mau mencoba. Karena semua anak-anak Tuhan pasti punya talenta. Cuma talentanya saja yang berbeda-beda. Jadikanlah masa muda kalian menjadi masa muda yang dikenang indah. Karena Tuhan pernah memanggil engkau, pernah mengutus engkau menjadi anak-anak muda yang berkarya. Jadi teman-teman Zebaot semua, jangan ragu untuk melayani. Maulah berkarya di dalam Tuhan dan percaya kalau Tuhan yang pegang kendali atas setiap pelayanan kalian. Kan kita nggak disuruh seperti Yeremia. Tuhan nggak menyuruh kita seperti Yeremia menjadi seorang nabi di kepemerintahan 5 raja di kerajaan Yehuda saat itu. Tuhan hanya mau ketika Tuhan mengutus kita, lakukanlah apa yang Tuhan mau. Jangan menolak perintah Tuhan, karena Tuhan sangat senang ketika apa yang Tuhan kehendaki dapat kita lakukan. Ayo teman-teman Zebaot, kita menjadi anak muda yang berkarya di dalam Tuhan pastinya. Enggak usah lakukan yang langsung berat, kita melayani dari hal-hal yang kecil dulu, dari hal-hal yang dasar. Seperti pengalaman kita saat ini, banyak sekali teman-teman Zebaot yang mungkin mulai sudah bosan mengikuti ibadah online sekolah minggu Zebaot. Nah, disinilah saatnya kita melakukan pelayanan yang paling dasar dulu. Adik-adik, teman-teman semua bisa mulai dari besok ketika hari Minggu tiba. Pelayanan yang paling dasar, kalian bisa mengechat teman-teman kalian melalui WA, kalian ajak atau kalian mengingatkan. Hal-hal itu hal dasar. Kamu bisa bilang kepada teman-teman kalian, ini hari Minggu, jangan lupa ya, nanti kita beribadah online bersama-sama. Nah, mungkin terlihat seperti biasa, tetapi itu adalah suatu hal pelayanan, walaupun terlihat sederhana. Karena kalian sudah mengambil
ambil bagian dalam pelayanan di sekolah minggu tentunya. Mengingatkan teman kalian untuk mengikuti ibadah online Zebaot adalah suatu pelayanan juga walaupun masih dalam tahap dasar. Tapi ketika kalian mau memulai dari hal-hal yang mudah, kalian akan ditinggikan Tuhan, dinaikkan Tuhan ke level yang lebih tinggi. Dari awal, dari dasar kalian melayani, nanti Tuhan akan naikkan level kalian dan kalian akan dipercayakan Tuhan menjadi pelayan-pelayan di hal-hal yang lain. Jadi adik-adik, mari berkarya di dalam Tuhan, mari menjadi anak muda yang berkarya. Tuhan Yesus memberkati pelayanan kalian, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita tutup firman Tuhan pada pagi hari ini dalam doa. Tuhan, kami bersyukur karena kami sudah bersama-sama belajar akan firman Tuhan. Kami mau menjadi Yeremia yang siap Tuhan utus. Kami mau menjadi anak muda yang berkarya. Kami mau Tuhan menjadi pelayan Tuhan, terkhusus di gereja kami, Gereja Kanaan. Tuhan, inilah kami, pakailah kami sesuai kehendak Tuhan. Kami siap Tuhan utus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap menjadi Alkitab yang hidup. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih adik-adik semua. Tuhan Yesus memberkati. Ku hidup karenamu dan hanya untukmu selamanya. Yes. Ku hidup karenamu dan hanya untukmu selamanya. Dasar persembahan diambil dari 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Persembahan bisa dikumpulkan dalam 2 cara. Yang pertama dimasukkan ke dalam amplop, kemudian diserahkan kepada majelis wilayah masing-masing. Yang kedua, persembahan dapat ditransfer ke rekening BNI atas nama GKJ Kanaan. Mari teman-teman, kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan atas berkat yang Kau berikan. Terima kasih Tuhan atas segala perlindungan-Mu Tuhan. Sekarang kami sudah mengumpulkan persembahan Tuhan. Kiranya persembahan ini Tuhan dapat menyenangkan hati-Mu dan dapat berguna bagi kerajaan-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Terima kasih adik-adik, jaga kesehatan, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Kemanapun ku bersamamu, lewat suka dan duka, ku kan hidup dalam jalanmu dengan janjimu selamanya. Terima kasih Kak Ola untuk firman-Nya, dan kali ini kita akan merespon firman Tuhan. Kita mau sama-sama ucapkan terima kasih kepada Tuhan dengan menyanyikan lagu Terima Kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih
Tuhan adakan syukur bagimu. Kita nyanyikan lagu ini dari awal. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Kepada teman-teman yang bertugas doa penutup, dipersilakan. Oh Yesus, aku percaya. Oh Yesus, aku milik-Mu. Ku hidup karena-Mu dan hanya untuk-Mu. Oh Yesus, aku percaya. Oh Yesus, aku milik-Mu. Ku hidup karena-Mu dan hanya untuk-Mu selamanya. Teman-teman, hari ini kita sudah memuji dan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita tutup ibadah kali ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kesempatan pada hari ini. Walau masih online, tapi kami masih bisa menikmati hadirat-Mu dalam ibadah hari ini. Pada hari ini, kami berdoa untuk Komisi Kanaan tetap semangat dalam pelayanan. Mereka mempunyai ide kreatif sehingga kami dapat lebih fokus menikmati kehadirat-Mu dalam setiap ibadah kami. Tuhan memberikan kesempatan dan perlindungan buat kakak-kakak yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan. Biar mereka juga mempunyai hati yang tulus untuk melayani-Mu, bukan melayani manusia. Begitu juga teman-teman kami semua. Pada hari ini juga, kami berdoa untuk teman-teman Komisi Kanaan yang berulang tahun di bulan ini. Beri mereka kesehatan, umur panjang, sukacita, dan berkat-Mu berlimpah di sepanjang langkah mereka. Terima kasih Bapa buat ibadah hari ini. Biarkan firman-Mu yang sudah kami dengar bisa kami lakukan seturut kehendak-Mu. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Yesus, aku percaya. Oh Yesus, aku milik-Mu. Ku hidup karena-Mu dan hanya untuk-Mu. Yesus, aku percaya. 'Caya. 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 '
Yesus aku milikmu, ku hidup karenamu dan hanya untukmu selamanya. Sampai di sini dulu nih teman-teman untuk ibadah minggu kita di hari ini ya kakak-kakak ya. Ya, betul. Tapi harus tetap selalu ingat dan menerapkan protokol kesehatan. Jangan lupa untuk terus menggunakan masker. Jangan lupa jaga jarak. Dan juga jangan lupa untuk mencuci tangan dengan sabun atau menggunakan hand sanitizer. Sampai ketemu lagi di ibadah Zebaot berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Bye. Dan hanya untukmu selamanya. Yes, ku hidup karenamu dan hanya untukmu selamanya.